Halo teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 2 Mei 2020, hari Sabtu. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih ringkas, silahkan lihat rangkuman di description box di bawah video ini. Seperti biasa, hari Sabtu kita mulai dengan bacaan dari Rumi Oracle. Kita ambil satu kartu. Setelah diacak, saya akan ambil yang tengah. Dan bacaan hari ini adalah Celestial Rose of Ma. Kita lihat dulu gambarnya. Di tengah memang seperti gambar bunga mawar merah merona dengan titik-titik banyak bintang, makanya disebut dengan celestial, dengan latar belakang warna biru hijau ini, aquamarine. Nomornya adalah 10. Oke, kita lihat informasi tentang Celestial Rose of Ma. Saya akan baca puisinya karena sebenarnya saya juga tidak tahu ini isinya apa saat ini. The taste of bitterness becomes sweetness in love. The searching in the dark finds the light of faith revealed in love. Love transforms titles into jasmine. Love layers heaven and gives us with wings to soar into its mystery. Love transforms our very thought into a desire of the heart. O love, how divine is your luring, beauty flows from your unseen face. Your very nature is radiant with joy. You manifest vibrant hues in every flower. You touch dazzles or creations. Every particle is attracted towards you, longing to unite and dwell in you. Wow, ini cerita yang panjang diskusinya. The Divine Mother offers me her rose, which wreath that gives maybe. I tear my flesh on the thorns and my blood flows. I curse myself for carelessness, and yet in my desire to grasp these gifts, it happens again and again. Then I realize such is its sense, its beauty. How can I be tentative in my approach? My sins are drenched in beauty, and I long to inhale an exquisite perfume to reach all the velvet dew of the petals, soft, delicate under my touch. Perhaps I will be scraped and I will bleed, yet there is not enough to deter me, to prevent me from accepting these gifts. The magnificence of the bloom renders struggle into joy. Oke. Secara keseluruhan saya paham artinya bahwa ini adalah transformasi tentang cinta, tentang bagaimana menghayati cinta. Ketika kita mencintai sesuatu, kita tidak bisa menghindarkan diri dari rasa terluka karena itu adalah cinta. Tetapi seberapapun kita pernah terluka, pernah berdarah tangannya karena katakanlah digambarkan dalam bentuk mawar tentu berduri, dan ketika kita diberi cinta, diberi mawar, kita menerima mawar tersebut, ketika kita pegang tangkainya, maka setiap kali saya lupa, ya karena carelessnya tadi dikeluarkan, kalau saya tidak berhati-hati memegang cinta itu, maka saya akan terluka. Seberapapun saya sering berkali-kali menerima cinta dan tangan saya terluka karena saya tidak hati-hati, tetapi saya tidak pernah berhenti untuk menerima cinta tersebut. Itu yang dibaca, walaupun detailnya banyak di sini, transform, bahwa ada godaan untuk terus memegang walaupun kita menahan, tetapi setiap kali kita memegang kita bersinar karena bahagia. Oke, itu yang kita tangkap dahulu, Celestial Rose of Ma.
Kita ambil 2 kartu ya, di sini ada bulan dan institusi. Bulan bisa berarti periode, bisa berarti waktu. Entah kita sudah sampai pada waktunya atau kita harus menunggu, tapi semuanya adalah divine planning, divine guidance. Ada saatnya kita meraih, ada saatnya kita melepaskan. Apa yang raih dan lepas adalah sesuatu yang sifatnya institusi. Institusi setelah saya berkali-kali membaca, walaupun dalam artinya adalah satu bentuk dari katakanlah kita memasuki satu situasi formal, tetapi kadang-kadang saya juga bisa melihatnya dalam arti ketika pengetahuan, pemahaman kita yang tadinya datang dari eksternal, dari sesuatu yang bukan bagian dari kita, secara sadar kita menginternalisasi sebagai bagian dari diri kita. Jadi barangkali bahwa pemahaman tentang cinta kalau digabungkan dengan tadi, karena berjalannya waktu berkali-kali kita menemukan cinta dan terluka, dan tetap akan berlari kepada cinta karena dia sangat menggoda. Dan akhirnya kita ketahui bahwa cinta yang utama adalah cinta yang terbesar. Tapi itu semua menggunakan proses. Tetapi internalisasi ke dalam diri kita bahwa kita mencintai cinta, itu adalah bagian dari diri kita. Itu sih yang saya lihat dari 3 kartu ini. Kita lanjutkan dari ini monologi oracle card. Saya ambil 1 kartu. Ya, kartu utamanya saja yang jumping adalah look at bigger picture, full moon in Sagittarius. Ya, karena di sini bicara Sagittarius terlalu banyak berpikir tentang dilema kah? Ya, dan kalau kita lihat tentang bunga mawar sebagai cinta tadi memang penuh dengan dilema. Fretting tuh sebel. Fretting over minutiae can be counterproductive, or perhaps you're being all talk and no action. Wow. Atau barangkali kamu pingin cinta tapi tidak berani mengambil keputusan untuk berkomitmen karena komitmen artinya ada yang terluka, something like that. This card is reminder that while it's good to think things through, sometimes you need to step back and look at the bigger picture. Iya. Dan kita lihat warnanya juga merah ya. Sama dengan gambar tadi Ma. Jadi kita ambil dulu aja ceritanya yang pertama. Sacred Destiny, saya juga sudah mengambil kartu yang jumping dan saya mendapatkan miracles, double rainbow ini, serta release additional advice-nya. Ya, kita lihat ini gambar yang cantik, tetapi sebenarnya adalah kita melepaskan. Dan kembali lagi ini kita menemukan warna merah hari ini. Oke, kita ambil dulu juga informasinya. Ini 1 kartu juga yang jumping, synchronicity. Are you noticing the sign of synchronicity that the spirit world has been sending to you at this time? People and situation in your life are not just appearing by coincidence. In reality, they're being guided to you from the spirit world to help you for a specific reason. Oke, ini juga saya melihatnya merah lagi sekarang. 1 kartu lagi. Kalau di sini decide. It's time to make a decision. Iya, jadi sepertinya saya ambil sense-nya aja ya dari beberapa kartu. Kita tidak bisa menjajarkan pada saat ini, tetapi energi yang saya tangkap dari bacaan hari ini dengan diawali oleh Celestial Rose of Ma tadi adalah ketika kita harus memutuskan untuk meraih cinta dengan semua resiko, termasuk kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan terluka. Tetapi kita sudah paham kalau kita melepaskan, tidak ingin memegang lagi, melepaskan cinta, pergi, maka kita toh tetap akan mencari dia. Jadi kita menerima
Konsekuensi dengan menerima cinta tersebut adalah kita mengambil pilihan iya. Dan sinkronisitas yang saya ambil tadi adalah warna merah. Dan ini adalah satu keajaiban, pada akhirnya kita menerima cinta dengan sepenuh hati dan berani mengambil konsekuensi terluka. Itu yang saya dapat informasinya saat ini. Kalau kita lihat ini tanggal 2 Mei pukul 12 dan di sini bulan ada di perbatasan antara Leo dengan Virgo. Ini pukul 12 berarti agak sore, jelas dia sudah masuk ke Virgo. Dan pada pukul 12 dia sextile dengan North Node, sama-sama di perbatasan. Oke. Dan kita lihat Uranus sudah dilalui oleh Merkurius. Merkurius sudah lebih dahulu dan dia akan segera menyusul matahari, masih di Taurus. Oh ya, dan satu lagi yang penting hari ini kita lihat Pluto, Jupiter, Saturnus sudah mulai station, sebentar lagi akan retro. Hal yang paling penting dari transit ini adalah Pluto tentang transformasi, death and rebirth. Ada sebagian mengatakan bahwa ini underworld yang tidak terlihat, unconscious. Seksualitas ada di sini, politik di sini, power, struggle. Semua hal yang kita ingin sembunyikan juga ada di sini dan itu sedang retro. Sehingga kalau kita ambil energi tersebut untuk diri kita sendiri, maka sebenarnya kita sedang mulai satu proses transformasi dari sesuatu yang kita tidak terlalu pahami dan yang memunculkan adalah dorongan dari unconscious kita, alam bawah sadar kita bahwa kita berubah. Dan barangkali ada energi yang biasanya kita tekan ke bawah karena dalam kondisi retro dia menjadi fokus. Yang tadinya kita bisa menolehkan, kita tidak pedulikan energi yang di dalam diri kita itu bergejolak, kita bawa ke alam bawah sadar, mungkin keluar dari ucapan kita, dari penilaian kita, penghakiman kita kepada orang lain. Sebenarnya itu datangnya dari dalam diri kita dan kita akan menemukan dalam berarti 5 bulan ke depan kita harus berurusan dengan perubahan tersebut. Dengan Jupiter yang berada sangat dekat dengan Pluto membuat perubahan tersebut menjadi lebih dramatis karena sama-sama retro juga. Dan Jupiter yang retro di Capricorn adalah ketika Jupiter kemudian mengambil alih atas semua pergumulan tersebut yang di dalam diri kita supaya bisa menjadi sesuatu yang kita pelajari. Kalau Saturnus, sebenarnya Saturnus itu kan bicara tentang restriksi dan dia berada di Aquarius. Kalau kita perhatikan, Aquarius bicara juga tentang aviasi sebenarnya, dan kita tahu ada restriksi besar dalam perjalanan jarak jauh. Anyway, itu adalah kondisinya sekarang, dan restriksi itu kalau kita ambil sekarang energinya secara pribadi adalah kita diminta untuk tidak terlalu ekspansi keluar, karena kita tidak mungkin juga bisa ekspansi keluar, karena PR terbesar dalam diri kita adalah transformasi dari diri kita. Kita perlu melihat lagi ke dalam diri kita, apa yang membuat kita takut. Iya, karena Pluto, Jupiter, dan Saturnus ada di situ. Makanya mungkin dari gambaran tadi tentang bunga mawar, Celestial Rose of Ma mengatakan bahwa somehow kita takut untuk komitmen karena kita tidak berani terluka. Tetapi dalam 2-3 bulan ke depan, kita akan menghadapi situasi
yang mau tidak mau kita harus berhadapan langsung dengan apa yang kita takutkan, sampai kita berani berkomitmen, iya, saya mencintai. Entah apa yang dicintai, mungkin orang dan mungkin bukan orang, ya, bisa benda, bisa hal yang sifatnya spiritual, dan saya berani berkorban untuk mendapatkan cinta terbesar, terindah tersebut. Itu sih yang saya lihat. Dan ketika hari ini saya kembali lagi ke dunia, halo, ketika bulan ada di Leo, mulai masuk ke Virgo, sebenarnya adalah saat di Leo adalah kita punya energi itu loncat tinggi, dan masuk di Virgo kita berusaha untuk menenangkan debaran hati kita yang terlalu besar. Buat teman-teman barangkali yang punya kelemahan di jantung, sangat berhati-hati, istirahat, dan kita perlu menenangkan diri, menenangkan pikiran, kembali lagi grounded dengan situasi. Kalau memang tubuh memerlukan istirahat, maka jangan tunda untuk istirahat. Perjalanan ke depan masih jauh, transformasi begitu besar, karena ini juga diawali di awal minggu, awal pekan, bahwa kita harus berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita mau tidak mau mengambil keputusan terkait perubahan ini. Oke, hari ini sebenarnya adalah situasi yang sangat mendalam. Dan kalau kita lihat bulan punya peran penting di sini, saya pikir ini memang adalah perjalanan apa yang ada di atas, bahwasanya perubahan ini adalah divinely guided, ya. Kalau kita tidak menolak untuk mengikuti perubahan tersebut, mudah-mudahan kita juga tidak perlu mengeluarkan energi ekstra untuk melawan sesuatu yang tidak mungkin kita lawan juga. Ini 4 kartu semuanya terbalik. Saya lihat dari belakang situasinya. Iya, emotionally hardened. Iya, tadi kerasa banget ya emosi kita agak kenceng ketika membaca harian ini. Intense negative emotion. Ya, kita sudah diinformasikan sejak awal bahwa emosi kita mungkin agak tidak terkendali hari ini, entah terlalu berlebihan atau terlalu kita tekan ke bawah. Looking for a sign, emotional breakthrough, restlessness. Iya, kita sebenarnya tidak ingin terus-menerus dalam kondisi ini. Bukan tidak ingin lagi ya, tidak mungkin lagi, karena memang situasinya itu ada sesuatu dari bawah yang seperti memaksa ke atas. Memang universe ingin kamu tidak lagi menekan terus ke bawah emosi tersebut. Universe ingin kamu menghadapi dengan berani, ditempatkan di mukamu, dan kamu secara sadar melihat ini adalah emosi saya. It's not so pretty, I know, ini tidak terlalu cantik. Ada kemarahan kita, ada frustrasi kita, ada kecemburuan kita, kemarahan yang kita tidak tahu mau dilarikan kemana. Advice-nya adalah ungrateful, stifling routine, unhappy, home, private celebration. Oke, kita ambil gambarnya. Ini sebagai saran adalah jangan kembali ke situasi masa lalu, bahwa untuk menenangkan diri, caranya adalah menekan emosi dan seolah-olah emosi itu tidak pernah ada, dikubur jauh ke dalam alam bawah sadar kita, pura-pura kita tidak memahami, padahal sebenarnya luka itu masih ada di dalam. Hasilnya adalah sebenarnya kita dalam situasi 10 of Cups, ya. Tapi sebenarnya itu adalah cara kita, ini namanya defense mechanism. Kita melakukan sesuatu membuat kita sendiri percaya bahwa situasinya adalah perfect, nice, happy, nggak ada sesuatu buruk terjadi, walaupun sebenarnya di dalam hati gejolak itu begitu besar. Oke, kalau kita lihat hari ini memang bacaannya kembali dalam banget. Dan ini bicara tentang bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan emosi negatif, emosi shadow side kita.
karena seperti ada sesuatu yang mendorong ke atas supaya kita berani menghadapinya, tetapi tujuannya adalah bukan untuk membuatmu meledak. Tujuannya adalah membuatmu sadar apa yang kau hadapi di alam bawah sadar, supaya bisa menjadikan dia bagian dari kekuatan di dalam hatimu, di dalam jiwamu, sebagai orang yang sudah melewati asam garam kehidupan, menganggap bagian dari luka masa lalu sebagai proses pendewasaan. Ya, mudah-mudahan ya itulah yang ingin disampaikan. Self love. Saya ambil yang 5 kartu untuk merangkum bacaan ini. Iya. Iya. Situasinya move quickly, ya. Kita lihat gambarnya. Some opportunities require quick response. Sis, use your instinct and don't be afraid to move fast on your hunches. Oke, pada saat ini situasinya adalah kita mungkin menemukan kita bereaksi tanpa pikir panjang, kita punya reaksi tertentu. Misalnya, paling mudah adalah kita melihat, katakanlah kecoa, itu kan memang hal yang tidak menyenangkan, dan reaksi yang normal adalah ya tolong disingkirkan atau lakukan sesuatu untuk menyingkirkan, tapi kita tidak perlu berteriak-teriak, loncat-loncat dan menangis, tapi itulah yang kita lakukan pada hari ini. Itu contoh ya, tidak harus ceritanya sama, tetapi kita bereaksi secara berlebihan, overreacted. Itu yang saya tangkap move quickly di sini. Challenge-nya adalah change your environment, give more attention to where you live, work, play, create surroundings that support you instead of undermine you. Iya, jadi karena ini challenge, saya lihat adalah sebagai masalahnya adalah sebenarnya dirimu berusaha bertahan dalam situasi yang membuatmu sangat cemas, sangat khawatir untuk satu hal, di mana kamu berusaha meyakinkan dirimu sendiri bahwa yang kau cemaskan itu tidak perlu dicemaskan. Tapi ada sebagian di dalam dirimu yang tidak kau sadari itu tidak bisa percaya, sehingga kecemasan itu muncul dan diekspresikan dalam bentuk ketakutan pada hal lain. Jadi mungkin ketakutan untuk ditinggal sendiri, ketakutan untuk merasa sendiri, kesepian. Tapi tidak kan, tidak sendiri sebenarnya, tapi hatinya takut kesepian. Sehingga ketika melihat kecoa tadi, respon yang overreaksi itu sebenarnya bukan ditujukan kepada kecoa, walaupun secara sadar mengatakan dia takut karena kecoa, tapi sebenarnya proses yang terjadi, emosi di dalam diri dia adalah ketika dia ketakutan terhadap kesepian tersebut, dan dengan dia berteriak-teriak terhadap situasi ketemu kecoa itu, dia mendapatkan perhatian yang luar biasa, dan dia seperti menemukan, iya, saya nggak sendiri, saya ditolong oleh orang lain. Hanya pembuktian bahwa saya tidak sendiri. Jadi itu adalah proses yang kompleks dari dalam diri seseorang. Nah, solusinya adalah break free, tentu saja. How? Pertanyaannya how? Tapi ya, let go of your past action and the judgment of other. You can discard what no longer works for you. Jelas memang ini, kalau misalnya kita pahami hari ini bahwa kita punya masalah, ya tadi kan contohnya dengan kecoa. Mungkin ada hal lain yang lebih mengganggu. Ya, kecoa kan nggak ketemu tiap hari dan bisa dihindari, tetapi ada hal lain yang mungkin harus ketemu selalu, maka memang harus dilepaskan dari ketakutan tersebut. Bagaimana caranya? Adalah ya ini namanya proses psikoanalisis sebenarnya, yang mengeluarkan masalah-masalah tidak disadari ke atas dan berusaha untuk mengatasinya di
alam sadar, tidak lagi di alam bawah sadar. Ini yang biasanya melakukan profesional. Jadi kalau lewat sosial media, entah saya nggak sengaja ngomong ini, karena memang ini pesan yang keluar, saya juga tidak merencanakan bacaan ini. Kalau memang resonate, ini jelas butuh penanganan yang profesional. Advice-nya adalah stop and breathe, maka kita memang perlu untuk melakukan relaksasi. Stop and breathe ini di sini artinya relaksasi, bahwa kita mampu mengendalikan kecemasan kita yang luar biasa dengan cara yang terkendali. Salah satunya adalah dengan meditasi. Banyak cara lain, ya, berbagai cara, tetapi intinya adalah membuat situasi yang tegang itu menjadi lebih rileks dengan berbagai cara. Tentu saja kalau diomongin dan memang situasinya pada teman-teman yang punya masalah cukup berat, maka tidak bisa hanya lewat komunikasi via media sosial. Outcome-nya adalah jika kita melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut, maka kita akan menjadi lebih seimbang. Ya, gambarnya jelas. Grace membuat kita menjadi lebih seimbang. Kita mampu mengendalikan emosi kita. Kalau misalnya kita melihat kecoa, ya memang kita juga nggak suka, siapa yang suka, ya. Tetapi kita tidak perlu sampai loncat-loncat, teriak-teriak, apalagi sampai menangis begitu histeris. Intinya seperti itu. Ya, ini Grace di sini, make choice based on what your heart can live with. You receive grace after you have shown it to others. Oke, teman-teman, nggak sengaja bacaan ini mengarah pada sesuatu yang lebih berat. Mungkin untuk beberapa orang ini relevan, buat teman yang lain tidak relevan. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya toh tetap akan memberikan bacaan keseharian. Ya, kalau memang hari ini terlalu berat, ya memang adanya ini dan saya tidak akan membuat yang lain. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.